Selamat sore, gue mau bikin video tentang IPL review 3 match yang menurut gue seru, yaitu apa namanya 4 match lah. Spurs Liverpool, tapi sedikit Spurs Liverpool, lebih banyak Arsenal dan MU kemarin karena lebih banyak yang bisa dibahas. Oke, sebelum gue mulai, kalian pasti salfok dengan jersey latihan timnas. Ini jersey latihan yang akhir Maret baru bisa dibeli. Bisa dibeli di akunnya Milsport ID dan juga di akunnya Antifans Kardus. Di Shopee, di WhatsApp segala ada. Di link gue di bio ada akunnya Mils, tinggal diklik. Akunnya AFK tinggal diklik. Harganya yang latihan ini 289. Oke? Kalian bisa lihat lebih dekat, kualitasnya keren banget lah. Kalau jersey-nya itu ada 2, jersey tanding, satu yang replika itu harganya 389, dan yang player issue itu dapat box eksklusif itu harganya 789, masih sekitar 50% di bawah, 50% lebih murah di bawah brand-brand timnas sebelumnya. Oke? Tapi ini baru bisa online akhir Maret ya. Mulai dari Liverpool dulu. Liverpool lawan Norwich, pada saat gue nonton, gue lihat ini Klopp aneh banget, menurunkan full team minus Mane. Lawan ranking 1, lawan ranking 20 Norwich. Walaupun bermain di 20. Ternyata Klopp memang tidak mau ambil resiko sama sekali ya. Dalam arti dia sadar bahwa semua bisa terjadi. Dia takut kalau seandainya Liverpool mengalami kekalahan satu itu bisa beruntun kalah. Dan dia sama sekali lawan siapapun dia tetap turunkan tim inti, karena tim inti ya ini yang paling kompak ini. Dan surprisingly Norwich bermain bagus. Dalam arti sangat memberi perlawan, tidak parkir bis seperti orang pikir. Liverpool sangat kewalahan. Walaupun Liverpool at the end layak menang, bukan karena mereka bermain lebih bagus, murni karena skill individu. Kalau lu lihat berapa peluang, 2-3 peluang besar yang didapatkan oleh Norwich, bahkan 2 lawan 1 di depan Alisson aja nggak bisa masuk. Ini kembali ke kualitas. Mane butuh 1/10 peluang bisa cetak gol. Itulah bedanya kenapa Liverpool jadi juara, Norwich di ranking 20. Oke? Dan ya seperti yang gue udah bilang, Liverpool menang juara lah. Gue harap sih Liverpool secepatnya juara, biar habis itu turunin lapis 2-nya, biar mereka fokus ke Champions League. Karena Liverpool ganas, mereka sangat bisa merajai, bisa meraih 3 piala FA, Champions League, dan ya kalau satunya IPL pasti dapat ya. Oke, sedikit Liverpool. Dan Spurs, sedikit Spurs. Gue kebetulan siaran lawan Aston Villa, ya lucknya tinggi banget. Kedua tim tidak layak menang, oke? Tapi ya inilah sepak bola. Perbedaannya sebenarnya nggak jauh seperti Liverpool Norwich. Spurs tidak butuh banyak peluang karena mereka pemainnya lebih berkualitas daripada Aston. Aston butuh begitu banyak shooting depan gawang aja masih nggak gagal. Dan akhirnya berkat blunder seorang defender yang gajinya miliaran itu, bola itu datang ke dia loh. Tapi ya itulah drama sepak bola, akhirnya Spurs bisa menang. Cuman ya nggak layak menurut gue, tapi ya sudahlah, Spurs menang dengan berkat kesalahan blunder, dan mereka diberi kesempatan, mereka tidak cetak gol. Makanya Aston Villa berada di ranking 17 dan Spurs berada di ranking 5, murni karena kualitas individunya. Tapi gue melihat Spurs akan mengalami match-match yang sulit kalau ketemu tim yang lebih berat lagi. Terus Arsenal ya bermain luar biasa, tapi kita juga tidak boleh, sebagai fans Arsenal, tidak boleh jumawa bahwa main luar biasa itu hanya di babak kedua, 45 menit. Disitulah dikritik sama Roy Keane, dan kritikannya sih untuk gue masuk akal. Dalam arti kita nggak usah selebrasi berlebihan lah, karena kalian itu cuman menangnya lawan Newcastle, dan itu hanya 45 menit terakhir kalian main bagus. Kalau lu follow gue di Twitter, gue sudah bilang
ini Arsenal butuh berapa peluang lagi untuk bisa cetak gol. Satu. Kedua, tweet gue, ini di babak kedua itu pasti diobok-obok sama Arteta. Arteta pasti marah besar kalau melihat timnya bermain seperti ini. Kalau gue jadi Arteta pun gue akan marah besar, karena tidak ada passion. Kalau tim lu tidak punya kualitas seperti Barcelona, seperti Liverpool, seperti Man City, you have to fight. Arsenal harus sadar bahwa kekuatan Arsenal itu secara kolektif, bukan individu. Oke? Dan kolektivitas itu bisa berjalan dengan determinasi yang tinggi, dengan fighting spirit yang tinggi. Oke? Fighting spirit itu bisa dilakukan tidak hanya dengan 1, 2, 3 pemain, tapi benar-benar full team harus fight. Mereka fight, tapi pemain kayak Nketiah yang untuk gue layak diberi kesempatan sebagai starter, karena 4-5 match sebelumnya Lacazette diberikan kesempatan ancur-ancuran mainnya. Jadi kemarin Nketiah main, cuman di situ kelihatan dia bekerja keras, cuman ini pemain kan masih nervous. Berapa kali depan gawang mengambil keputusan yang salah. That's okay, nggak ada masalahnya. Kita nggak bisa ngejudge dia. Dia udah berikan segalanya dan cukup bagus lah. Tapi at least bagus bahwa pemain muda ini diberi kesempatan untuk bermain. Karena kalau nggak, dia nggak akan dapat jam terbang. Sangat berbeda dengan Lacazette pada saat dia masuk yang jam terbangnya jauh lebih tinggi dan sangat kelihatan dari keputusan yang dia ambil, dari tindakan jauh lebih efektif. Tapi yang surprisingly bagus, di samping Mustafi, match ketiga dia beruntun bermain sebagai starter dan bagus semua. Begitupun juga David Luiz. Kalau orang bilang Bukayo Saka, gue udah tahu ini pemain sangat berbakat dari kapan, bukan karena nutmeg-nya aja. Tapi yang penting adalah PP. Ini pemain harganya mahal banget dan nampaknya dia sudah punya percaya diri. Dan kalau lu perhatiin, perannya wingback itu sudah berubah. Bellerin itu nggak selalu ke depan terus, tapi dia lebih menutup untuk mengcover counter attack. Dan Ceballos di babak kedua luar biasa. Babak pertama bukan hancur sih, tapi nggak kelihatan lah. Ceballos di babak kedua bermain lebih agresif. Perbedaan babak pertama kedua lebih ke agresivitas. Di babak pertama mereka tidak berani mengambil risiko untuk melakukan penetrasi, lebih main aman, dikit-dikit passing, dikit-dikit, dan sirkulasi bola lambat banget, sehingga defense lawan yang parkir bis itu tidak bisa dirusak. Nah, babak kedua jauh lebih agresif, lebih berani di luar skor ya. Maka dari itu mereka sangat layak dan beruntung yang cetak gol ada 4 penyerang di depan, di mana percaya diri itu lebih meningkat untuk match-match sebelumnya. Karena match-match sebelumnya itu adalah match di mana Arsenal bisa meraih 3 poin. Kalau itu bisa diraih, sangat terbuka peluang untuk masuk ke 5 besar ya sekarang. Karena Man City kemungkinan besar nggak boleh main Champions League. Jadi, dan kita lihat bahwa tim kayak Chelsea, Leicester akan keteteran, apalagi Sheffield Wolves pasti kehilangan poin, MU pun demikian. Jadi semua masih terbuka, nggak bisa diprediksi. Kalau Arsenal bisa mempertahankan dengan fighting spirit tinggi, ini mereka akan bisa meraih banyak kemenangan beruntun. Oke? Itu tentang Arsenal. Sekarang kita bahas MU. Kemarin gue nonton Chelsea. Sebenarnya gue sebagai fans netral, gue punya banyak harapan terhadap match ini, karena kedua tim bisa dibilang memiliki kualitas yang cukup bagus dan pelatih yang cukup bagus. Tapi surprisingly gue harus katakan bahwa MU bagus dari sisi membangun serangan. Jarak antar pemain belakang dan pemain tengah itu rapat sekali. Oke? Rapat sekali sehingga mereka gampang bermain ball possession, membangun serangan dari 3-4 pemain yang jaraknya dekat. Walaupun Chelsea tidak melakukan benar-benar high press, maka dari itu selalu ada space untuk MU membangun serangan. Itu terjadi di 20-25 menit. Dan Fred sekarang perannya juga lebih ke depan karena center back-nya juga lebih maju. Dari sisi strategi itu sudah cukup berhasil oleh. Hanya pas ke depannya blur, bingung. Mereka cetak 2 gol, di luar gol itu kontroversi atau enggak, dengan bola atas. Kalau bola atas itu kan gue bilang ya untung-untungan, lu dapat, apalagi gol pertama itu benar-benar jatuh dari langit. Kalau gol kedua lebih bagus.
Tapi itu kan bukan sesuatu yang harus dilatih ya, yang kita akan lebih sering cetak gol dari atas. Kalau dilatih itu kan bola bawah dari set play, kombinasi dan lain-lainnya. But that's okay. Terus kedua, kontroversinya kembali lagi dagelannya dari wasit Inggris yang kemarin juga Burnley lawan Southampton kalau nggak salah, penalti nggak dikasih 2 hari sebelumnya, dan kemarin juga gol pertama. Nah, di sini gue berdiskusi profesional dengan my friend, koleg gue di DPI, Fuad, sebagai fans MU. Dia mengatakan bahwa ya mungkin Azpi sengaja mendorong. Bahwa Azpi mendorong iya, tapi kalau lu perhatiin, gue berulang-ulang kali menonton klip momen di mana Fred mendorong. Dorongannya bukan sekedar dorong. Kalau lu lihat gerakan tangannya Fred itu benar-benar dengan power. Azpi mau tidak mau dapat dorongan dari belakang yang dia tidak menduga akan didorong, otomatis tangannya ke depan. Kalau enggak dia akan nabrak Brandon. Tangannya ke depan ya ada dorongan jelas. Oke? Cuman yang katroknya wasit Inggris, dia hanya melihat kasusnya itu di mana Azpi mendorong, tapi dia lihat tujuannya Azpi apa? Apakah dia maju ke depan mendorong? Karena kalau dia tidak didorong Fred, jarak antara Brandon dan Azpi itu cukup jauh. Karena dia dorong sama Fred, dia maju ke depan sehingga jaraknya lebih dekat, dorongan itu bisa dilakukan. Nah, itu nggak dilihat. Harusnya itu dilihat. Di samping Maguire harusnya dapat merah, di mana Fuad juga setuju. Tapi kalau Giroud penalti, ya itu offside-nya itu benar-benar bedanya mungkin 1/4 milimeter. Itu ya sudahlah, kalau terlalu textbook ya bisa dikatakan offside. Menurut gue, kedua tim tidak layak untuk menang. Chelsea pun demikian. Berapa momen setelah menit ke-25 mereka bagus membangun serangannya, sangat dinamis. One touch. Sampai ke dalam, Willian pokoknya membangun serangan dua-dua bagus. Cuman kasusnya sama. Pada saat masuk ke kotak penalti, blur, nggak tahu harus diapain. Ujungnya syuting dari lini kedua. MU pun demikian. Bolanya kemana, syutingannya nggak jelas semua. Inilah kenapa gue bilang kedua tim itu tidak layak untuk menang. Harusnya seri. Tapi this is football. Dan sayang sekali sudah dibantu kamera dari VAR, wasit Inggrisnya masih katrok. Cuman nggak bisa dibilang juga ini kan bukan keinginan MU, nggak fair juga. Kadang mereka juga dirugikan, walaupun menurut statistik lebih diuntungkan sama VAR, but that's okay. Nggak ada masalah. Kemarin MU meraih 3 poin sehingga akan lebih ketat lagi, terutama jarak Arsenal sama MU. Kita lihat ke depannya seperti apa. But besok ada Champions League, gue nggak bikin malam ini gue nggak bikin preview, tapi gue bikin reviewnya. Kalau seandainya ada match ntar malam bagus, gue bikin besok. Kalau enggak ya hari Kamis gue bikin. Oke? Thank you for watching.